Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, Opung Eyang, Opa Oma, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini berkumpul pada ibadah Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Di awal bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2022. Saya, Penatua Ariandi Purba, berterima kasih karena dapat kembali berpartisipasi pada ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari ini. Pada ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari ini, kita akan dilayani oleh Saudari Emanuela Angela yang akan membawa firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11 dengan tema Nampak Tilas Hidupku. Mari kita bersama-sama beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin diri-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin diri-Mu. Kau penawar yang setia, kawan hidup berdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berkenan. Kau berdosa, Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini kami berserah. Bapak Ibu, Opa Oma, Opung Eyang, sebelum kita memulai ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari ini, mari kita bersama-sama menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu, karena berkat Roh Kudus-Mu, kami semua masih bisa berkumpul dan bersekutu di dalam ibadah online ini, ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari ini, di awal bulan Agustus 2022. Kiranya Tuhan dapat memampukan kami untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam ibadah Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih ini, dari awal hingga akhir nanti, sehingga kami memperoleh berkat dari ibadah ini. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, Opung Eyang, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16.
Mari kita bersama-sama membacanya. Saya akan membacanya bagi kita semua. Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan sabda Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup kami satu kali ini dalam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang buka telinga dan buka hati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah sabda Tuhan. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalani kehidupan kita, kita pasti memiliki yang namanya sebuah tujuan. Berbicara mengenai tujuan, pertanyaannya bagaimana kita dapat mencapai tujuan tersebut? Salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk bisa mencapai tujuan tersebut adalah dengan merefleksikan kembali aktivitas dalam kehidupan kita. Kita bisa merenungi kembali, kita bisa melihat kembali, itu biasanya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena biasanya kita tahu bersama, malam hari itu adalah biasanya situasinya itu cenderung sepi, cenderung hening, cenderung senyap gitu ya. Nah, dalam keheningan atau kesunyian itu, pada akhirnya kita dapat dibantu untuk dapat merefleksikan atau melihat aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan pada siang hari atau hari-hari sebelumnya. Kita mampu mendengar dengan baik, kita mampu melihat kira-kira aktivitas apa yang sudah kita lakukan sepanjang siang tadi. Baik itu dalam pengambilan keputusan ataupun dalam menjalani sebuah tindakan begitu. Nah, Oma Opa berbicara mengenai hati nurani, kita bisa melihat bahwa hati nurani itu dapat mengajari seseorang untuk dapat melihat jalan kehidupannya yang harus ditempuh gitu ya. Jadi melihat dengan baik kira-kira jalan seperti apa yang harus ditempuh. Nah, oleh karena itu kita, jadi Oma Opa dan saya, itu diminta untuk menyediakan ruang, menyediakan hati untuk dapat melihat gitu ya, untuk dapat merefleksikan kembali mengenai aktivitas apa saja yang sudah kita lalui. Jadi pada malam hari ketika kita sudah selesai melakukan aktivitas kita atau bahkan sudah tidak sibuk. Nah, merefleksikan kembali atau mungkin memikirkan kembali aktivitas-aktivitas kita sebelumnya ini ternyata juga pernah dilakukan oleh pemazmur. Jadi merefleksikan kehidupan dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang lebih panjang. Jadi bukan sekedar cuman hari ini atau mungkin seminggu, 2 minggu, tapi juga bisa dilakukan mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau kita melakukan hal ini, kita merefleksikan kembali dalam waktu atau rentang waktu yang lama, hal inilah yang disebut napak tilas.
Dalam Mazmur yang kita baca hari ini, kita bisa melihat Mazmur Daud ini adalah sebuah miktam atau yang bisa dikenal dengan Mazmur emas. Dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur emas ini bisa dipakai hanya 6 kali. Ada di pasal 16, ada di pasal 56, 57, 58, 59, dan juga 60. Dalam Septuaginta, pasal ini disebut stelograf atau kata-kata yang dituliskan dalam sebuah prasasti. Nah, ini berarti bermakna bahwa tulisan-tulisan ini begitu penting, tulisan-tulisan ini begitu bermakna. Kita bisa melihat satu persatu. Dalam pasal yang ke-60, di situ diceritakan bagaimana kemenangan Daud itu penuh dengan strategi. Itu pasal 60. Lalu dalam pasal yang ke-16, Daud itu menaikkan doa dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, yang bagi Daud, Tuhan itu memang mengaruniakan sesuatu yang baik untuk dirinya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di situ dijelaskan dalam ayat yang ke-7, pemazmur ini mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Jadi Daud itu merasa bahwa Tuhan itu selalu memberikan nasihat-nasihat kepada Daud. Maka dari itu pesan Tuhan yang diterimanya itu melalui bisikan hati nurani yang didengarkan pada waktu malam. Nah, kita melihat di sini ada perkataan hati nurani, di mana hati nurani itu dapat mengajarkan jalan kehidupan yang benar. Nah, maka dari itu pemazmur selalu menyediakan waktu untuk dapat mendengarkan suara-suara dari hati nurani tersebut. Daud memandang Tuhan sebagai sebuah pedoman menjalani hidup. Sehingga Daud kita bisa melihat bahwa dia tidak pernah berpaling dari Allah. Jadi dia tidak menyembah Allah-Allah yang lain untuk mendapatkan kunci kehidupannya. Kita juga bisa melihat bagaimana Daud dapat menghadapi tantangan dan godaan yang menimpanya, meskipun kita juga pernah melihat atau tahu bahwa Daud ini pernah jatuh karena wanita. Tapi secara umum kita bisa melihat Daud mampu mengalahkan, mampu melewati setiap tantangan dan godaan yang dialaminya. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, jalan dunia menuju kebinasaan dan kesedihan. Kita bisa mengingat hal itu. Lalu kita juga percaya bahwa jalan Tuhan itu menjanjikan sukacita yang berlimpah dan nikmat hidup. Inilah yang dihayati oleh Raja Daud yang terungkap dalam setiap refleksinya yang bisa kita baca dalam kitab Mazmur. Oma opa yang dikasihi Tuhan mungkin tidak asing lagi dengan perkataan piye enak zamanku toh. Nah, bagaimana enak ada di zaman saya kan? Beberapa masyarakat masih merindukan, masih bernostalgia dengan perkataan tersebut, perkataan dari salah seorang mantan presiden Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Piye enak zamanku tah. Nah, beberapa masyarakat mengingat masa-masa indah, masa-masa membahagiakan, sekaligus mengingat juga tentang bagaimana di situ ada peristiwa yang menyedihkan bagi mereka. Sama halnya dengan kita kadangkala mengingat situasi-situasi baik itu yang menyedihkan, baik itu yang menyenangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Nah, hal ini menjadi salah, ya, bernostalgia ini menjadi salah ketika hal itu dilakukan tanpa adanya kontrol. Jadi kita selalu mengingat masa lalu kita dan tidak menyadari bahwa kita itu ada atau hidup di masa kini. Nostalgia dapat menjadi sesuatu yang negatif sekali lagi ketika kita tidak bisa membedakan antara masa lalu dan masa kini. Jadi kita hanya membayangkan tentang masa lalu saja. Ketika cerita zaman dulu, pada waktu itu ketika saya masih kecil, pada akhirnya kita melupakan bahwa kita hidup hari ini, bukan di masa lalu, bukan yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi oma opa yang dikasihi Tuhan, nostalgia dapat menjadi positif ya. Kalau tadi kita membahas nostalgia itu bisa saja diartikan negatif. Tapi hari ini kita mau melihat nostalgia itu bisa diartikan atau dipandang dengan lebih positif
ketika hal itu dapat dilakukan dengan Tuhan. Nah, bernostalgia atau bertapak tilas gitu ya, kalau sesuai dengan tema kita hari ini, itu dapat direnungkan dengan dua hal. Yang pertama, kita mengingat bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu ada, selalu bersama dengan kita. Lalu yang kedua, sudah sesuaikah jalan yang dulu pernah kita jalani dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ketika kita melihat, ketika kita menengok kembali jalan yang sudah kita lalui, kita bisa melihat kalau memang dirasa hal itu belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita sudah sepantasnya harus mengubah hal itu di masa kini. Jangan pernah lupa, jangan pernah menunda bahwa sebuah jalan kehidupan yang membahagiakan adalah jalan yang ditujukan atau ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mengetahui makna dan cara menapak tilas yang benar, marilah kita menyediakan hati kita, menyediakan telinga kita dan waktu kita untuk dapat mendengarkan hati nurani kita yang mau berbicara kepada setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa mengingatkan kami, Engkau yang senantiasa menuntun setiap langkah kami, agar kami tidak terjebak pada nostalgia kami yang cenderung membuat kami lupa akan bahwa kami hidup pada hari ini.
Kiranya Tuhan Kau yang senantiasa menuntun kami untuk setia dan mengingat Tuhan tentang penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Ada Bapak Evert Pelenkahu, Ibu Sumartini, Ibu Aurelia Sihite, Ibu Paulina Harkat, Bapak Budiman Gultom, Opali, Opa Joni Kale, Ibu Sri Wahyuning, Oma Isak Gunawan, Bapak Danang, Ibu Ratna Ningsih, Bapak Indro Lukito, Ibu Tiara, Ibu Kusya Hadi. Kemudian kami juga mengingat ada Bapak Falang Lulu Marunduri, Ibu Suryati Tela Banua, Ibu Neria Marunduri, Ibu Rusdarti Pai, Ibu Rini Komiasi, Saudari Rani, Ibu Ayu Budiasih, dan Bapak Frans Ruben. Tuhan, kami membawa nama-nama setiap saudara kami ini yang sedang mengalami sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu, supaya mereka dapat disembuhkan Tuhan, baik melalui obat-obatan yang dikonsumsinya ataupun dokter yang merawatnya. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarganya yang menjaganya. Kiranya mereka juga diberi kekuatan Tuhan agar dapat berpegang kepada tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam pertambahan usianya, supaya mereka dapat bertumbuh Tuhan di dalam-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan, agar dapat taat pada protokol kesehatan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan kami dapat senantiasa mengingat apa yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa penyertaan tangan-Mu ada selalu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalani aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai, membimbing, dan menuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,